Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Sahabat-sahabat semuanya, mudah-mudahan semuanya berbahagia semuanya. Mudah-mudahan yang pengen dapat jodoh segera dapat jodoh yang soleh atau soleha. Mudah-mudahan yang lagi buntu segera diberikan oleh Allah keluasan rezeki. Yang mau lulus kuliah lagi skripsi, mudah-mudahan semuanya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pagi hari ini kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada pertemuan training tentang fikih zakat. Mudah-mudahan duduknya kita di sini bernilai kebaikan untuk dunia dan akhirat kita semuanya. Gimana kabarnya semuanya? Sehat semuanya? Sehat luar dalam? Kantongnya sehat? Insya Allah. Mudah-mudahan semuanya kantongnya pun sehat. Rezekinya luas barokah. Cukup. Insya Allah. Allahumma amin. Sesi kali ini adalah tentang fikih zakat. Sahabat-sahabat perlu memahami fikih zakat sebagai bekal di dalam dakwah dan syiar zakat. Ini sekilas tentang biodata singkat saya. Apa itu zakat? Apa itu infak? Apa itu sedekah? Zakat secara bahasa mempunyai makna al-barakah, an-nama, at-taharah, as-salah. Secara bahasa bermakna keberkahan, pertumbuhan, kesucian, dan kebaikan. Sedangkan secara istilah adalah bagian dari harta tertentu yang wajib dikeluarkan. Kewajiban ini diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya untuk diserahkan kepada siapa? Kepada orang-orang yang berhak dengan persyaratan tertentu. Saya ulang, bagian dari harta dengan persyaratan tertentu yang Allah wajibkan pada pemiliknya untuk diserahkan kepada orang tertentu dengan persyaratan tertentu. Tata cara perhitungannya itu sudah ada. Baik dijelaskan di dalam Al-Quran, kemudian didetailkan lagi di dalam hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Persyaratannya pun sudah ada. Bahkan siapa yang berhak menerima zakat itu sudah ada aturannya. SOP-nya sudah jelas. Inilah zakat. Syarat zakat. Persyaratan wajib zakat. Maksudnya siapa saja yang sudah memenuhi syarat ini berarti sudah wajib zakat. Yang pertama muslim. Yang kedua harta yang halal. Yang ketiga kepemilikan yang sempurna. Yang keempat harta itu berkembang. Yang kelima cukup nisab. Yang keenam berlalu haul atau 1 tahun kepemilikan. 6 syarat ini jika melekat pada diri seseorang maka dia wajib zakat. Jika syarat ini ada yang belum terpenuhi maka dia belum wajib zakat. Pertama muslim. Syarat zakat diterima oleh Allah adalah muslim. Sehingga non muslim tidak wajib zakat. Yang kedua harta yang halal. Zakat yang dikeluarkan bersumber dari harta yang halal.
Karena Allah Maha Suci, hanya menerima yang suci-suci saja. Allah itu Maha Baik, hanya menerima yang baik-baik saja. Sehingga ibadah zakat yang diterima oleh Allah adalah zakat yang bersumber dari harta yang halal saja. Yang ketiga, kepemilikan yang sempurna. Harta yang dikeluarkan zakatnya itu sudah dimiliki secara mutlak oleh sang pemiliknya. Sehingga harta yang sudah diwakafkan, sudah beralih kepemilikan menjadi milik Allah atau milik umum, maka tidak wajib dizakati atasnya. Atau harta yang masih dijadikan sebagai agunan, jaminan. Saat masih menjadi jaminan atau agunan atau sedang digadaikan, maka saat itu tidak wajib dikeluarkan zakat atasnya. Harta itu berkembang. Harta itu berkembang, bertambah nilainya. Cukup nisab, cukup haul. Nanti kita sering akan mendengarkan istilah nisab dan haul. Apa itu nisab? Batas harta wajib dizakati. Kalau harta belum mencapai nisab tertentu, maka dia belum wajib zakat. Kalau sudah mencapai nisab dan di atas nisab, wajib dizakati. Berlalu haul. Haul itu kepemilikan 1 tahun hijriyah. Syarat ini pada sebagian harta. Tidak semua sumber harta ada syarat haul. Contohnya adalah emas dan perak. Emas dan perak adalah jenis harta yang mempunyai syarat haul jika akan dizakati. Siapa namanya? Wahyudi. Wahyudi beli emas 1 kilo. 1 Ramadan 1442 Hijriah. Maka 1 Ramadan 1443, 1 tahun berikutnya, hitungannya tapi tahun Hijriah. Maka sudah haul, sudah dimiliki 1 tahun. Maka setiap tahun wajib dikeluarkan zakat. Bisa difahami nisab dan haul? Apa tadi nisab? Batas harta wajib dizakati. Apa itu haul? Kepemilikan 1 tahun hijriyah. Kita akan membahas sumber-sumber harta yang wajib dizakati. Yang pertama, zakat atas hewan ternak, disebut dengan zakat hewan ternak. Yang kedua, zakat emas dan perak atau uang. Yang ketiga, zakat perdagangan. Fokus saja pada yang saya sampaikan dan pembicaraan saya. Nanti buku kitabnya bisa dibaca di rumah. Nanti kalau di sini buka-buka kitabnya nggak fokus, nggak ketemu. Karena halamannya ini saya peringkas. Yang pertama zakat hewan ternak, yang kedua zakat emas dan perak, zakat perdagangan. Yang ketiga zakat pertanian. Yang keempat zakat barang temuan dan barang tambang. Yang saya sebutkan tadi adalah sumber-sumber harta yang wajib dizakati yang muttafaqun alaih, disepakati oleh seluruh ulama akan kewajiban zakat atas harta-harta tersebut. Tidak ada ulama yang berselisih pendapat. Kemudian di masa kontemporer, masa kita saat ini, sumber-sumber harta yang diperoleh oleh manusia semakin berkembang dan beragam jenisnya.
tidak hanya hewan ternak, tidak hanya emas dan perak, tidak hanya harta dari perdagangan, tidak hanya hasil pertanian, tidak hanya barang tambang atau barang temuan. Di masa kontemporer ini orang mencari harta bisa karena pekerjaan atau profesinya. Maka nanti ada ijtihad sebagian ulama tentang zakat profesi atau zakat penghasilan. Orang menabung atau menyimpan harta sekarang pun bentuknya bukan hanya dalam bentuk emas dan perak. Ada yang menabung dalam bentuk rekening tabungan di sebuah bank atau banyak bank. Ada yang menabung atau menyimpan harta dalam bentuk deposito. Ada juga yang saham. Maka nanti ada pembahasan tentang zakat atas uang tabungan, zakat atas deposito, zakat atas saham. Ada juga orang yang memperoleh hartanya dari aktivitas investasi. Sehingga nanti ada kewajiban zakat investasi. Ada orang yang memperoleh harta dari hadiah. Maka nanti ada pembahasan tentang zakat hadiah. Zakat hewan ternak saya kira saat ini jarang kita temukan. Sehingga kita lewati saja kepada jenis zakat yang kemungkinan besar banyak ditemukan saat ini. Zakat emas dan perak. Allah Subhanahu wa taala di dalam surat At-Taubah ayat 34 berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina yaknizuna adz-dzahaba wal fiddah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak. Wala yunfiqunaha fi sabilillah. Kemudian mereka tidak menginfakkannya di jalan Allah, tidak membayarkan zakat atasnya. Fabasyirhum bi'adzabin alim. Maka berilah kabar gembira kepada mereka. Apa kabar gembiranya? Siksaan yang sangat pedih. Ini ancaman dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang enggan membayar zakat atas hartanya padahal dia sudah wajib zakat. Yaitu ancaman dengan siksa yang sangat pedih. Sehingga ayat ini berisi perintah untuk mengeluarkan zakat. Lebih khusus lagi adalah zakat emas dan perak. Bacanya perak, jangan ganti huruf B ya. Emas dan perak. Persyaratan zakat emas dan perak. Nah, dalam penghitungan zakat, sahabat semuanya akan selalu ketemu dengan nisab. Bacanya apa ini? Nisab, bukan nishab. Shad, nisab. Yang kedua haul. Yang ketiga nanti ketemu dengan istilah kadar zakat atau tarif zakat. Nisab tadi apa? Batas harta wajib dizakati. Nisab zakat emas. Emas nisabnya adalah 85 gram untuk emas 24 karat. Nisab adalah batas harta wajib dizakati. Jika emas yang disimpan sudah sama dengan 85 gram atau lebih, maka sudah wajib zakat atau belum? Mengapa sudah? Karena sudah mencapai nisab. Nisab zakat emas berapa tadi? 85 gram, bukan kilogram ya. Nanti kalau 85 kilogram tidak ada yang mau zakat. Ya, sulit jarang orang menyimpan 85 kilogram. Kalau orang mempunyai emas yang disimpan 60 gram, sudah wajib zakat atau belum?
Mengapa belum wajib zakat? Karena belum mencapai nisab zakat emas yaitu 85 gram. Jadi nisab itu batas harta wajib dizakati. Menyimpannya dalam bentuk perak. Wajib dizakati jika sudah mencapai nisab. Nisabnya berapa? 595 gram. Kalau dia menyimpan masih 500 gram, sudah wajib zakat atau belum? Mengapa belum wajib zakat? Belum mencapai nisab. Jika Pak Ahmad mempunyai simpanan perak 600 gram, sudah wajib zakat atau belum? Mengapa sudah wajib zakat? Karena sudah mencapai nisab. Setelah dilihat apakah sudah mencapai nisab, apakah syarat yang kedua sudah melewati 1 tahun kepemilikan. Haul. Misalnya ini siapa namanya? Meriza. Meriza beli emas 2 kilogram. 2 kilo sudah mencapai nisab belum? Sudah. Belinya bulan Rajab tahun 1442 Hijriah. Maka bulan Rajab sekarang 1443 berarti sudah berlalu 1 tahun. Sudah dimiliki 1 tahun Hijriah, namanya haul. Maka sudah jatuh tempo wajib bayar zakat. Zakatnya ini setiap tahun. Berapa zakatnya? Itulah yang disebut dengan kadar atau tarif zakat. Zakatnya 2,5% dari emas yang disimpan, 2,5% dari perak yang disimpan. Contohnya tadi, Meriza punya emas 2 kilogram. Sudah disimpan 1 tahun. Berapa zakatnya? Iya, 2,5% kali 2 kilo berapa? 2,5% kali 2 kilo berapa? 2 kilo berapa gram? 2.000. 2,5% dari 2.000 gram berapa? 50 gram. Dia wajib zakat 50 gram dari emas yang disimpan. Bisa dari emas dalam bentuk emas membayarnya, bisa juga dengan uang yang senilai dengan kadar zakat 50 gram. Bisa difahami? Jadi zakat emas itu 2,5 gram, 2,5% dari emas yang disimpan. Zakat perdagangan. Sifat perniagaan atau perdagangan yang wajib dikeluarkan zakat atasnya bisa perniagaan yang sifatnya produksi atau perniagaan yang sifatnya trading. Produksi itu memproduksi suatu barang. Dari tidak ada menjadi ada. Pabrik, perusahaan. Trading itu memindahkan barang dari produsen ke konsumen, perdagangan. Contoh usaha jual beli, usaha perdagangan, distributor. Baik produsen maupun distributor ini masuk dalam cakupan zakat perniagaan. Aset perniagaan seperti bangunan, mobil, alat-alat produksi tidak terkena kewajiban zakat.
yang menjadi objek zakat perniagaan adalah barang yang akan ia jual atau sewakan yang disebut dengan komoditas dagang dan uang yang ia dapatkan dari perdagangan, keuntungan. Jadi dalam zakat perdagangan yang dizakati bukan hanya keuntungan atau laba dari perdagangan, termasuk komoditas dagangnya yang ada saat dia menghitung zakat. Nisab zakat perdagangan adalah 85 gram emas. Telah melewati 1 tahun, berdagangnya itu sudah berjalan 1 tahun, hijriyah. Misalnya Pak Rizky mempunyai usaha dagang toko sepatu. Dia buka bulan Sya'ban tahun 1442 Hijriah. Maka bulan Sya'ban tahun depannya 1443 Hijriah usahanya sudah melewati 1 tahun. Sudah cukup haul 1 tahun. Berapa zakatnya atau tarif atau kadar zakatnya? Yaitu 2,5%. Dapat dibayarkan dengan uang atau barang. Nah ini cara ngitungnya ada rumusnya. Zakat perdagangan dari kegiatan perdagangan yang bersifat trading. Trading itu tadi adalah aktivitas distribusi atau pemindahan barang dari produsen ke konsumen. Rumusnya adalah modal berputar ditambah laba ditambah piutang dikurangi hutang jatuh tempo dikurangin rugi dikali 2,5%. Saya ulangi, zakat perdagangan dari jenis perniagaan trading, yaitu modal berputar, ditambah laba, ditambah piutang, dikurangi hutang jatuh tempo dan kerugian. Ketemu berapa akumulasinya dikali 2,5%-nya. Ya kita contohnya ini contohnya. Seorang pedagang sepatu memiliki modal berjalan 150 juta, 200 juta. Setiap bulan dia mendapatkan keuntungan sebesar 10 juta. Setelah 1 tahun berjalan, dia mempunyai piutang yang dapat dicairkan sebesar 20 juta. Tetapi hutang yang harus dia bayar sebesar 15 juta. Berapa zakat yang harus dikeluarkan? Soalnya bisa difahami? Memahami soal itu berarti 50% bisa menjawab. Ini ada seorang pedagang misalnya Pak Ahmad, mempunyai toko sepatu. Ketika usahanya sudah berjalan 1 tahun, tentu dia akan menghitung zakat kan? Karena sudah berjalan 1 tahun. Zakat perdagangan dikeluarkan zakatnya setiap tahun sekali. Maka yang dihitung adalah stok sisa sepatu saat dia akan mengeluarkan zakat. Karena toko pasti punya stok sepatu. Nah stok sepatu yang ada di toko dia hitung. Ternyata nilainya kalau dirupiahkan 200 juta. Inilah yang disebut modal berjalan.
Kemudian dia ngitung keuntungan laba selama 1 tahun yang sudah berjalan. Setiap bulan dia untungnya 10 juta. Berarti 1 tahun untungnya berapa? 1 bulan 10 juta, 1 tahun untungnya berapa? 120 juta. Ini laba. Dia mempunyai piutang yang dapat dicairkan. Piutang itu adalah hutang konsumen yang bisa ditagih. Ditagih suruh bayar utangnya konsumen. Ada pengembalian hutang 20 juta. Di saat yang sama dia punya hutang jatuh tempo. Di bulan saat dia akan membayar zakat, bulan itu ada cicilan jatuh tempo, hutangnya 15 juta, hutang dia. Hutang usaha. Tetapi hutang yang menjadi pengurang kewajiban zakat bukan hutang keseluruhan. Hanya hutang jatuh tempo saat bulan dia akan membayar zakat. Kalau hutang keseluruhan nanti nggak ada yang zakat itu para pengusaha. Karena pengusaha biasanya modalnya utangnya banyak. Hutang yang menjadi pengurang kewajiban zakat perdagangan adalah hutang jatuh tempo saat dia menghitung kewajiban zakat. Soalnya sudah bisa dipahami? Nah, sekarang dimasukkan ke dalam rumus. Apa tadi rumusnya? Modal ditambah laba ditambah piutang. Modalnya berapa? 200 juta. Ditambah labanya setahun 120 juta. Ditambah piutang yang bisa dicairkan 20 juta. Dikurangi ada kerugian enggak? Tidak, dia. Di soal ini tidak ada kerugian. 0 berarti kerugiannya. Dikurangi hutang, ada enggak hutangnya dia, hutang jatuh tempo? 15 juta. Mari kita hitung. Ada whiteboard enggak ini? Sambil ngitung sahabat-sahabat semuanya. Kita sambil hitung silakan. Modal berputar ditambah laba ditambah piutang yang bisa dicairkan. Dikurangi kerugian, dikurangi hutang jatuh tempo kali 2,5%. Ada yang sudah menghitungnya? Boleh maju ke sini, boleh maju. Ya, silakan. Ayo, kuis yang benar Prilia, silakan maju. Yang benar nanti hadiahnya umroh. Brosurnya. Diketahui modal berjalan 200 juta.
Laba 1 tahun, 10 juta kali 12, 120 juta. Piutang 20 juta. Hutang jatuh tempo 15 juta. Tulis rumusnya. Modal berputar ditambah laba 1 tahun ditambah piutang yang bisa dicairkan dikurangi hutang dan kerugian jika ada kali 2,5%. Coba nol angkanya yang 200 juta berarti nolnya 6 gitu. Nanti kalau saya kasih 200 juta saya cukup 200 tulis juta gitu aja ya. Ya. Jadi dalam menghitung zakat perdagangan, jika perdagangan itu sifatnya trading. Trading tadi adalah distribusi barang dagang dari produsen ke konsumen. Produk dari produsen ke konsumen, pedagang, distributor, agen, toko, ini perniagaan. Ini adalah modal berputar ditambah laba 1 tahun ditambah piutang yang bisa dicairkan. Dikurangi hutang dan rugi jika ada, nanti ketemu akumulasinya 2 kali 2,5%. Kita masukkan ke dalam rumus. Tadi Pak Ahmad punya toko sepatu sudah berjalan 1 tahun. Modal berjalan adalah nilai dari barang dagangnya, komoditas dagangnya, sepatunya yang ada di tokonya. Setelah dihitung nilainya masih ada 200 juta. Ditambah keuntungan 1 tahun. 1 tahun setiap bulan dia untungnya 10 juta. 1 tahun jadi 120 juta. Ada piutang yang bisa dicairkan. Hutang konsumen yang bisa ditagih 20 juta. Dikurangin, ada hutang enggak? 0. Tadi hutangnya tidak punya hutang. Ada kerugian enggak? Tidak. Ada hutang 15 juta. Jadi 200 juta ditambah 120 juta tambah 20 juta, 340 juta dikurangin utang jatuh tempo 15 juta. 325 juta. Inilah yang disebut dengan objek zakat. Yaitu harta yang wajib dizakati. Nilainya 325 juta dari rumus tadi. Zakatnya berapa? 2,5% dari objek zakat. 2,5% dari 325 juta. Maka Pak Ahmad mengeluarkan zakat sebesar 8 juta 125.000 rupiah. Betul penghitungannya? Betul penghitungannya? Betul ya. Bisa difahami tentang menghitung zakat perdagangan? Kita lanjut ke zakat pertanian.
Zakat pertanian adalah zakat yang dikeluarkan dari hasil pertanian berupa biji-bijian, baik gandum, kurma, beras, dan lain sebagainya. Zakat pertanian ini dikeluarkan dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, nisab. Nisab zakat pertanian. Nisab zakat pertanian adalah 5 wasak. 5 wasak. Ada penghapusnya? 5 wasak kalau dikonversi kepada ukuran timbangan saat ini setara dengan 653 kg. Dihitung dalam keadaan sudah kering hasil pertanian itu. Nisab zakat pertanian. Lima wasak. 5 wasak itu satuan atau ukuran timbangan zaman dahulu di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dulu belum ada kilo, belum ada gram. 5 wasak ini adalah setara dengan 60 sok. Sok kita sering mendengar untuk nisab zakat fitrah 1 sok. 1 sok itu ada berapa? 1 sok itu ada 2,167 kilogram. Jadi kalau 5 wasak itu adalah 60 sok, berarti 5 wasak sama dengan berapa? 60 kali 2,167 kilogram. Sama dengan berapa? 652,8 kilogram. Dibulatkan menjadi 653 kilogram. Inilah nisab zakat pertanian 5 wasak atau setara dengan 653 kilogram. Nisab. Jadi contohnya jika Pak Rizky mempunyai sawah, dia panen, panennya 1 ton, apakah sudah wajib zakat atau belum? Mengapa sudah wajib zakat? Karena sudah melewati nisab zakat pertanian yaitu 653 kilogram. Kalau dia misalnya hasil panennya 500 kilogram saja, apakah sudah wajib zakat? Belum. Mengapa belum? Karena belum melewati nisab 653 kilogram. Kadar zakatnya 5% atau 10%. 5% jika pertaniannya diairi dengan irigasi yang berbayar. 10% jika pertaniannya diairi air tidak berbayar atau tada hujan. Tarif zakatnya bisa 5%, bisa 10%. 5% itu irigasi berbayar. 10% tada hujan. Dibayarkan kapan zakat pertanian ini? Setiap panen. Jadi tidak ada syarat haul, tidak harus nunggu 1 tahun. Setiap panen jika sudah mencapai nisabnya maka wajib zakat. Zakatnya berapa? Bisa 5%, bisa
10%. 5% jika pengairannya membutuhkan biaya. 10% jika pengairannya tidak berbayar. Kalau di Muara Telang jalur itu airnya berbayar atau tidak? Ada yang dari jalur Muara Telang? Air sungai. Maka itu tidak berbayar, 10% zakatnya. Atau nanam padi di ladang yang pengairannya dari air hujan, nunggu air hujan, namanya tak ada hujan, 10%. Tetapi jika pertanian itu membutuhkan biaya untuk pengairannya, airnya beli dengan jumlah tertentu, maka zakatnya hanya 5%. Contoh penghitungan zakat pertanian. Pak Ahmad memiliki lahan sawah seluas 1 hektar. Selama pemeliharaan dia mengeluarkan biaya untuk pupuk dan lain-lain sebesar Rp500.000. Ketika panen Pak Ahmad menghasilkan 5 ton beras. Berapa zakatnya? Coba dihitung. Pak Ahmad atau Pak Rizky di sini memiliki lahan sawah 1 hektar. Dia mengeluarkan biaya untuk pupuk dan lain-lain sebesar 500.000. Ketika panen, Pak Rizky menghasilkan 5 ton beras. Berapa zakatnya? Diketahui berapa? Biaya berapa tadi? Biaya pemeliharaan. Rp500.000. Hasil panen 5 ton sama dengan apakah Pak Rizky sudah wajib zakat atau belum? Mengapa sudah wajib zakat? Karena hasil panennya melebihi nisab. Hasil panennya 5.000 kg, sedangkan nisabnya 653 kg. Sudah melewati nisab. Kemudian Pak Rizky ini mengeluarkan biaya atau tidak? Mengeluarkan 500.000. Tetapi biaya pemeliharaan ini tidak mengurangi kewajiban zakat. Dia hanya untuk menentukan 5% atau 10% untuk menentukan tarif zakatnya. Karena Pak Rizky dalam bercocok tanam padi tadi mengeluarkan biaya 500.000, dia zakatnya persen dari apa? Dari hasil panen. 5.000 kilogram. Berapa? Lima persen kali 5.000 kilogram berapa?
250 kilogram beras. Dibayarkan saat panen, bisa dalam bentuk uang yang senilai dengan 250 kilogram beras. Bisa difahami penghitungan zakat pertanian? Kita beralih kepada jenis zakat yang berikutnya. Zakat barang tambang dan rikaz atau barang temuan ini jarang ditemui sekarang. Jadi kita lewat ke zakat profesi. Apa itu zakat penghasilan atau zakat profesi? Zakat yang dikeluarkan dari harta hasil pekerjaan atau profesi seseorang jika sudah mencapai nisab. Dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 267. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ard. Wahai orang-orang yang beriman, keluarkanlah zakat dari sebagian hasil usahamu yang baik dan dari sebagian yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Ini dalil yang pertama. Surat Al-Baqarah ayat 267. Dalil yang kedua, hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Rasulullah menyuruh sahabatnya bernama Mu'adz bin Jabal untuk pergi berdakwah ke negeri Yaman. Rasulullah berpesan, "Fa'akhbirhum annallaha qad farada 'alaihim shadaqatan tu'khadhu min aghniyaihim faturaddu 'ala fuqaraihim." Wahai Mu'adz, kabarkanlah kepada penduduk Yaman bahwa Allah mewajibkan kepada mereka sedekah. Dalam hadis ini dengan istilah sedekah, tetapi yang dimaksud adalah sedekah yang wajib, zakat. Tu'khadhu min aghniyaihim, yang diambil dari orang kaya di antara mereka. Orang kaya tu'khadhu min aghniyaihim, kita garis bawahi. Faturaddu ala fuqaraihim, dan dibagikan kepada orang miskin di antara mereka. Ayat dan hadis di atas menunjukkan lafal kata yang bersifat umum. Min thayyibati ma kasabtum, dari hasil usahamu yang baik. Tu'khadhu min aghniyaihim, dalam hadis diambil dari orang kaya di antara kalian. Dalam ilmu fikih ada kaidah fikih. Pengambilan makna diambil dari keumuman lafal atau kata, bukan dari kekhususan sebab. Tidak ada dalil yang memalingkan keumuman makna min thayyibati ma kasabtum, sebagian hasil usahamu yang baik. Juga makna tu'khadhu min aghniyaihim, makna kaya dari dalam hadis tersebut. Sehingga harta yang diperoleh dari penghasilan atau profesi seseorang jika sudah mencapai kategori kaya dalam kurung mencapai nisab dan diperoleh dengan usaha yang baik, maka masuk di dalam kategori ayat dan hadis tersebut. Istilah para ulama terdahulu, ulama salaf, di dalam menyebut harta yang diperoleh dari gaji rutin disebut dengan a'tiyat. Harta yang diperoleh dari profesi disebut dengan al-mal al-mustafad. Ibnu Abbas, siapa Ibnu Abbas? Seorang sahabat Rasulullah yang ketika masih kecil didoakan oleh Rasulullah,
Allahumma faqihu fid din wa'alimhu ta'wil. Ya Allah, berikanlah Ibnu Abbas kepandaian dalam ilmu hukum Islam, ilmu fikih dan ilmu tafsir Al-Quran. Berkah doa Rasulullah, Ibnu Abbas kemudian tumbuh besar menjadi ulamanya para sahabat. Sahabat sepeninggal Rasulullah, kalau ada perkara-perkara atau hukum-hukum dalam agama atau ayat-ayat yang maknanya mereka belum paham, mereka akan bertanya kepada Ibnu Abbas. Sehingga Ibnu Abbas menjadi ulamanya para sahabat, rujukannya para sahabat. Ibnu Abbas suatu hari ditanya tentang harta yang diperoleh karena profesi seseorang. Apa jawaban Ibnu Abbas? Yuzakihi yauma yastafiduh. Dia mengeluarkan zakat ketika mendapatkannya. Nanti bisa dicek, dirujuk di dalam kitab judulnya Kitabul Amwal karya Abu Ubaid. Begitu juga praktek yang dijalankan oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Ketika Khalifah Umar bin Abdul Aziz membagikan upah kepada para pekerja, beliau mengambil sebagiannya untuk zakat dan ditaruh di Baitul Mal. Begitu juga ketika Khalifah Umar bin Abdul Aziz membagikan gaji kepada para pegawai dan diberikan kepada pemiliknya, maka beliau mengambil sebagiannya untuk zakat dan ditaruh di Baitul Mal. Ini juga tercantum di dalam Kitabul Amwal karya Abu Ubaid. Jadi secara literatur baik itu teoritis maupun praktis tentang zakat penghasilan atau zakat profesi ada landasannya dari para ulama salaf. Bahkan ada pendapat Ibnu Abbas, generasi sahabat. Secara praktek dipraktekkan oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Bagaimana cara penghitungan zakat profesi? Penghitungan zakat profesi nisabnya 653 kg beras. Nisab ini harta wajib dizakati. Seorang pegawai, misalnya karyawan sebuah BUMN atau karyawan perusahaan swasta lainnya atau pegawai negeri sipil atau seorang tentara, aparat militer, pegawai kepolisian, maka ini yang disebut dengan pekerjaan. Para pegawai itu dari pekerjaannya mendapatkan gaji atau tidak? Mendapatkannya. Gajinya wajib dikeluarkan zakat. Itulah yang disebut zakat penghasilan. Seorang dokter, akuntan, pengacara, arsitek, ketika sudah mempersembahkan jasanya dan pelayanannya, dapat honor atau upah atau tidak? Dapat. Maka harta yang diperoleh karena profesi seseorang ini wajib dikeluarkan zakat atasnya yang disebut dengan zakat profesi. Zakat profesi sama dengan zakat penghasilan. Landasannya apa? Tadi sudah kita jelaskan. Cara menghitungnya, nisabnya 653 kg beras. 653 kg beras kalau dirupiahkan berapa? Dengan asumsi beras 1 kilonya 10.000, berarti 10.000 kali 653 kg. 6,5 juta. 6.500.000. Setiap pegawai, karyawan,
atau profesional baik dokter, pengacara yang setiap bulannya penghasilannya sudah di atas 6,5 juta, sudah wajib zakat atau belum? Wajib. Mengapa? Karena sudah melewati nisab 653 kilogram. Kapan mengeluarkan zakatnya? Ketika menghasilkan, tidak menunggu 1 tahun. Ini menurut sebagian pendapat ulama. Berapa kadar zakatnya? 2,5% dari gaji atau dari honornya. Dihitung dari mana? Sebaiknya dihitung dari penghasilan bruto take home pay, yaitu gaji yang masuk ke dalam rekening, atau honor atau upah jasa yang masuk ke dalam rekening. Misalnya seorang pegawai negeri, gaji pokok ditambah tunjangan, dia golongannya sudah tinggi, total gaji pokok dengan tunjangan termasuk SPD, tunjangan dinasnya, sebulannya pada bulan itu 10 juta di total. Sudah wajib zakat atau belum? Mengapa sudah wajib zakat? Karena sudah melewati nisab nilai 653 kilogram beras. Berapa zakatnya? Berapa zakatnya? 2,5% dari gajinya, yaitu 2,5% dari 10 juta. Jadi 2,5% dari 10 juta berapa? 250.000 rupiah. Inilah besar zakatnya. Kapan zakatnya? Ketika menghasilkan, yaitu ketika gajian. Jadi begitu dia mendapatkan gaji masuk ke dalam rekeningnya, keluarkanlah 2,5% dari THP-nya, dari gaji take home pay-nya. Bisa difahami tentang zakat profesi atau zakat penghasilan? Pertanyaannya, kalau pegawai atau karyawan biasanya menjelang Idul Fitri, Lebaran, mendapatkan THR, tunjangan hari raya. Tunjangan hari raya ini biasanya sama dengan gaji yang dia terima. Apakah THR wajib dizakati? THR, tunjangan hari raya, wajib dizakati karena dia masuk dalam zakat penghasilan. Karena biasanya besarnya itu sama dengan gaji yang diterima. Dizakati jika sudah mencapai nisab, yaitu 653 kg beras. Jika belum mencapai nisab, maka dihitung dulu, dilihat dulu. Jika THR ditambah gaji yang berjalan pada bulan itu, akumulasinya sudah mencapai nisab, wajib zakat. Gaji bulanannya 4 juta. 7 hari menjelang lebaran biasanya dapat THR. THR-nya berapa? 4 juta juga. Kalau dipisah-pisah, 4 juta sudah wajib zakat atau belum? Belum. Karena belum mencapai nisab. Tetapi dia pada bulan itu dapat 2, dapat gaji, dapat THR. Jadi penghasilan dia pada bulan itu berapa? 4 juta ditambah 4 juta, yaitu gaji ditambah THR. Penghasilannya 8 juta. 8 juta apakah sudah wajib zakat? Mengapa sudah wajib zakat? Karena sudah melewati nisab, yaitu nilai 653 kg beras. Berapa zakatnya? 2,5%-nya. Dari mana? Dari 8 juta. Berapa? 200.000 rupiah. Bisa difahami? Nanti kalau dapat THR wajib zakat semuanya. Contoh misalnya, Pak Ahmad mempunyai gaji dari tempat dia bekerja. Dia bekerja di sebuah perusahaan BUMN. Karena pangkatnya besar,
apalagi kerjanya di BUMN. Dia gajinya per bulan 20 juta. Gaji THP ya, take home pay. Ditanya berapa zakatnya? Dijawab, zakatnya berapa? Sebelum menghitung zakat, lihat dulu sudah mencapai nisab atau belum. Nisabnya berapa tadi? Nilai 653 kg beras atau sekitar 6,5 juta. 20 juta sudah melewati nisab atau belum? Sudah, berarti sudah wajib zakat. Nah, kalau sudah diketahui sudah wajib zakat, tinggal dihitung berapa zakatnya. Tarif zakatnya 2,5% dari gajinya. Gaji THP itu take home pay, gaji yang dibawa balik, yang masuk ke dalam rekening. 2,5% dari 20 juta. Jadi berapa? 500.000 rupiah. Bisa difahami? Bisa ngitung zakat? Nanti tinggal ngitung hartanya masing-masing. Jenis harta yang selanjutnya yang wajib dikeluarkan zakat adalah harta dalam bentuk uang tabungan, deposito, dan saham. Tabungan, cara menghitung zakatnya, lihatlah saldo akhir di akhir tahun tutup buku. Jika saldo akhir tabungan masing-masing sudah melewati nisab, yaitu nisabnya 85 gram emas, ya. Tabungan nisabnya 85 gram emas, maka sudah wajib zakat. Deposito itu lihatlah nilai pokok ditambah bagi hasil di akhir tahun tutup buku. Jika sudah melewati nisab, maka sudah wajib zakat. Saham, nilai saham ditambah dividen. Jika sudah melewati nisab, sudah wajib zakat. Berapa zakatnya atau tarif zakatnya? 2,5%. Kapan membayar zakatnya? 1 tahun sekali. Contohnya, Pak Abdullah memiliki deposito per tanggal 30 Desember 2022 kemarin sebesar 80 juta. Dan dia mendapatkan bagi hasil selama 1 tahun dari depositonya 8 juta. Berapa zakatnya? Berapa zakatnya? Zakatnya diketahui depositonya berapa? 80 juta. Bagi hasil deposito 8 juta. Ditanya zakatnya. Dijawab deposito tadi apa?
nilai pokok ditambah bagi hasil kali 2,5. Nilai pokok depositonya berapa? 80 juta. Bagi hasilnya 8 juta. Berapa? 88 juta. Inilah objek zakatnya. Harta yang wajib dikeluarkan zakat. Kali 2,5%. 2,5% dari 88 juta berapa? 2.200.000 rupiah. Inilah besar zakatnya. Kok ngitungnya cepat? Ada di buku. Saham. Cara menghitung saham, zakatnya adalah dengan rumus nilai saham ditambah dividen kali 2,5%. Ada spidol yang sudah ini lagi. Zakat saham. Saham. Ya. Nilai saham ditambah dividen kali 2,5%. Ini rumusnya. Contohnya Pak Jaya mempunyai 600.000 lembar saham. Di PT Al Kautsar. Setiap lembarnya nilainya 10 rupiah. 10.000 rupiah. Setelah berjalan 1 tahun, dividen atau bagi hasil per lembarnya adalah 500 rupiah. Padahal dia mempunyai 600.000 lembar saham. Ditanya berapa zakatnya? Dijawab. Rumusnya masukkan ke dalam rumus. Nilai saham ditambah dividen. Berarti harus ngitung nilai pokok sahamnya dulu. Dia berapa? Nilai pokok saham. Tadi punya berapa lembar saham? 600.000 lembar. Orang kaya ini, wong kaya. Setiap lembarnya nilainya berapa? 10.000. Berarti nilai pokok sahamnya total berapa? 6 miliar rupiah nilai pokok sahamnya. Dividennya bagi hasil. Setelah berjalan 1 tahun, setiap lembarnya dia mendapatkan bagi hasil 500 rupiah. Hanya 500 rupiah. Tapi pengalinya. Dia punya 600.000 lembar. Jadi bagi hasilnya berapa? 300 juta bagi hasilnya. Hitung zakat, dizakati tidak hanya bagi hasil dividennya saja. Termasuk nilai pokok saham karena itu masih hartanya dia. Jadi zakat berapa? Masukkan rumusnya. Nilai saham berapa nilai sahamnya? 6 miliar.
ditambah dividennya berapa? 300 juta kali 2,5%. Akumulasi dari nilai saham dan dividen berapa? 6.300.000.000 kali 2,5% berapa? 157.500.000 rupiah. Inilah zakatnya. Kok cepat sekali Ustadz ngitungnya, sudah hafal di buku ada. Bisa difahami cara menghitung zakat saham? Baik, tersisa 2 pembahasan yaitu zakat investasi dan zakat hadiah. Kita selesaikan ya. Zakat investasi dalam fikih kontemporer disebut dengan al-mustaghillat, yaitu sejumlah harta yang pada prinsipnya tidak wajib dikeluarkan zakat atasnya. Namun karena dikembangkan sehingga menghasilkan keuntungan bagi pemiliknya, baik itu dengan disewakan atau dijual, maka hasilnya wajib dikeluarkan zakat atasnya. Inilah yang disebut dengan zakat investasi atau al-mustaghillat. Harta-harta yang pada prinsipnya tidak wajib dikeluarkan zakat atasnya, seperti tanah. Tanah seluas apapun tidak wajib dikeluarkan zakatnya. Kemudian rumah. Rumah jika ditempati sebagai tempat tinggal pribadi, berapapun nilainya tidak wajib dizakati. Mobil, berapapun nilainya, berapapun mahal harganya, kalau dipakai sebagai kendaraan pribadi tidak wajib dizakati. Tetapi jika itu dikembangkan, kemudian mendatangkan keuntungan bagi pemiliknya. Contoh, dia punya rumah 5, yang 1 sebagai tempat tinggal, yang 4 disewakan. Maka hasil sewa menyewa rumah itu yang wajib dizakati. Dia punya mobil 5, yang 1 untuk kendaraan pribadi, yang 5 direntalkan. Maka hasil sewa menyewa mobil itulah yang wajib dizakati. Inilah yang dimaksud dengan zakat investasi atau al-mustaghillat. Cara menghitungnya adalah dihitung dari keuntungan investasi, bukan dari nilai harta pokoknya, ya, bukan dari nilai rumahnya, bukan dari nilai mobilnya, tapi dari keuntungan investasinya. Nisabnya dianalogikan dengan zakat pertanian, yaitu 653 kg beras. Zakatnya 5% dari bruto, 10% dari neto menurut pendapat Syekh Abu Zahra dan Abdul Wahab Khalaf. Kapan mengeluarkan zakatnya? Ketika menghasilkan, sebagaimana pendapat Syekh Yusuf Al-Qardawi dalam kitabnya Fiqhuz Zakah. Contoh penghitungan, ya, contoh penghitungan zakat investasi. Pak Jamil memiliki 15 petak rumah kontrakan, disewakan. Wajib zakat enggak Pak Jamil ini? Wajib zakat enggak? Punya 15 rumah disewakan, wajib zakat enggak? Wajib, karena rumahnya dikembangkan menghasilkan keuntungan. Kalau 15 rumah itu ditempati oleh anak-anaknya semuanya, enggak disewakan, ya enggak wajib zakat. Tetapi karena disewakan, maka hasil sewanya wajib dizakati. Pak Jamil memiliki 15 petak rumah kontrakan. Per bulannya harganya 600.000 rupiah per rumah. Oh, rumah agak mewah ini.
Untuk biaya perawatan listrik dan air, beliau mengeluarkan biaya sebesar 1 juta untuk keseluruhan rumah. Berapa zakatnya? Kita hitung. Kita hitung. Ini zakat investasi ya. Zakat investasi. Contoh, Pak Jamil mempunyai 15 kontrakan. Setiap bulan 600.000. Biaya air perawatan listrik berapa tadi? Biaya pemeliharaan 1 juta. Kemudian ditanya zakatnya. Dijawab berapa zakatnya? 5% dari, bukan 5%. Dari bersihnya berapa bersihnya? Penghasilan dia 15 kali 600.000. Jadi nanti dulu. Jangan ganggu konsentrasi. Penghasilannya berapa? 15 kali 600.000. Berapa? 9 juta. Biaya pemeliharaan 1 juta, berarti dikurangin 1 juta. Penghasilan bersih dari biaya sewa kontrakannya 8 juta. Inilah yang objek zakatnya yang wajib dikeluarkan zakat. Apakah sudah wajib zakat? Sudah, karena apa? Melewati nisab. Nisabnya 653 kg beras. Berapa zakatnya? Karena ini dari bersih, maka 10% ya. 5% dari salah ini contohnya ya. 5% dari bruto, 10% dari netto. Nah, jadi 10% dari apa? Dari netto 8 juta. Yaitu 800.000 rupiah. Inilah zakatnya. Jadi zakatnya bisa 5%. Bisa 10%. 5% itu dari bruto. 10% dari netto. Netto itu adalah penghasilan bersih setelah dikurangi beban. Bisa dipahami zakat investasi? Pembahasan terakhir adalah zakat hadiah. Zakat hadiah tidak ada nisab. Berapapun yang diterima wajib dikeluarkan zakat atasnya. Jika terkait dengan gaji, maka ketentuannya sama dengan zakat profesi, yaitu 2,5% dari hadiah yang diterima. Jika hadiah itu berbentuk komisi, maka dilihat karakter komisinya. Jika komisi itu berasal dari prosentase keuntungan perusahaan, maka dianalogikan dengan zakat pertanian, zakatnya 10%. Contoh hadiah yang berbentuk komisi dari keuntungan perusahaan, bonus akhir tahun bagi karyawan. Biasanya perusahaan-perusahaan yang untung itu membagikan keuntungannya
dalam 1 tahun kepada karyawannya sebagai bonus akhir tahun. Besarnya tentu beragam sesuai dengan jabatan atau prestasi kerja. Maka karyawan jika sudah mendapatkan bonus akhir tahun yang sumbernya dari keuntungan perusahaan, dia wajib zakat. Berapa zakatnya? 10% dari yang dia terima. Atau jika komisi berasal dari profesi seperti broker, kadar zakatnya 2,5%. Contohnya, dia memang pekerjaannya sebagai broker. Broker itu apa? Makelar. Makelar jual beli. Ada orang jual beli tanah. Dia makelar, broker. Yaitu ada tanah Pak Haji mau dijual. Dia nyari pembelinya. Dia menghubungkan antara pembeli dengan penjual. Biasanya kan dia dapat fee kan setelah transaksi jual belinya sukses. Maka setelah dia dapat fee, dia mendapat wajib zakat 2,5% dari komisi dari aktivitas kemakelarannya dia. 2,5%. Jadi kalian nanti kalau jadi broker jual beli tanah, ingat zakatnya 2,5%. Ingat ya, calo. Tapi kalau calo bis ya enggak ya. Terlalu kecil itu di zakati. Jika hadiah itu berbentuk hibah, dilihat sumbernya. Kalau sumber hibah tidak terduga, kadar zakatnya dianalogikan dengan zakat rikaz barang temuan 20%. Misalnya sebagai gambaran, hibah yang tidak terduga. Sahabat datang ke sebuah toko atau mall, belanja, tiba-tiba diminta KTP-nya, dicatat oleh petugas mall. Sudah berlalu lama dia nggak mikir-mikir, nggak menduga-duga, ternyata ditelepon oleh mall tersebut. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Selamat siang Bapak. Oh selamat siang. Kami dari PTC Mall ingin mengabarkan kabar gembira. Nama Bapak diundi dalam akhir tahun tutup buku PTC Mall. Bapak mendapatkan hadiah mobil Alphard. Langsung pingsan Pak Ahmad. Karena tidak menduga mendapatkan hadiah berupa hibah mobil Alphard, tidak terduga. Maka begitu mobil Alphard diterima, dia wajib zakat 20% dari mobil Alphard, tambah puyeng. Dapat mobil Alphard 1 miliar, dia wajib zakat 20%, 200 juta. Ya enggak usah puyeng-puyeng, mobil Alphardnya jual dulu, kemudian keluarkan zakatnya, kan masih sisa 800 juta. Mantap, namanya juga tidak terduga. Kok besar Ustadz zakatnya? Namanya juga tidak terduga, seperti dapat durian runtuh. Seperti orang dapat harta karun tanpa mengeluarkan kerja keras yang sangat, tanpa memerlukan effort yang sangat. Sehingga Islam itu adil, zakatnya maka lebih besar 20% seperti orang yang mendapatkan harta karun. Jika sumber hibah sudah diduga dan diharapkan, sumber hibah sudah diduga dan diharapkan. Contohnya adalah tadi THR, tunjangan hari raya. Ini setiap karyawan kalau mau lebaran ngarepin THR atau tidak? THR itu kan pemberian lembaga atau perusahaan ke setiap karyawan, hibah itu. Karena sudah diharapkan dan sudah bisa diduga, gaji saya 10 juta berarti THR saya 10 juta. Begitu dia dapat THR, digabungkan dengan hartanya pada bulan itu, dikali 2,5%, wajib dikeluarkan zakatnya. Berapa zakatnya? 2,5%. Insya Allah dengan zakat yang dikeluarkan hartanya tambah berkah. Secara hitung-hitungan punya gaji 10 juta dikeluarkan zakat 2,5%, 250.000,
hartanya tinggal sisa 9.750.000. Tetapi matematika Allah lebih dahsyat. Akan Allah ganti zakat yang 2,5% dengan keberkahan. Yang 97,5% ini keberkahan semuanya. Bisa nanti Allah ganti 3 kali lipat. Bisa Allah ganti 10 kali lipat. Bisa Allah ganti 70 kali lipat. Atau diganti menjadi 100 kali lipat. Atau menjadi 700 kali lipat bahkan lebih. Sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Berbagi itu bahagia. Berbagi itu barokah. Aku qouli hada wa astaghfirullah walakum. Buah duku, buah kedondong. Sekian dulu dong. Burung irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Mohon maaf segala kekurangan. Ada benarnya datang dari Allah dan Rasulnya. Ada salahnya datang dari diri kami pribadi dan syaitan mungkin. Sahabat-sahabat semuanya, jika ingin memperdalam lebih lanjut lagi, saya yakin yang saya sampaikan tadi baru muqaddimah. Baru poin-poin garis besarnya saja. Secara detail bisa dibaca di fotokopian dari kitab yang sudah dibagikan. Dan ini menjadi pengetahuan yang wajib diketahui oleh sahabat semuanya. Baik untuk keperluan diri pribadi maupun untuk keperluan nanti dakwah dan syiar zakat. Aku qouli hadza wa astaghfirullah walakum. Kalau ada pertanyaan silakan. Ada pertanyaan singkat silakan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Meriza Ulantika. Di sini saya ingin bertanya antara keterkaitan antara zakat dan pajak, kan sama-sama hubungannya tuh sama-sama kewajiban, itu gimana ya Pak? Hubungan zakat dan pajak. Baiklah, sebelumnya perkenalkan nama saya Muhammad Nurli. Ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan. Yang pertama itu tentang zakat perdagangan. Jika suatu seorang itu atau perseroan itu mengalami defisit yang cukup banyak, apakah masih tetap melakukan zakat tetapi dia memiliki modal yang berputar, Pak? Tapi dia mengalami defisit, ada utang dan ada kerugian. Terus yang kedua berkaitan dengan zakat profesi, tapi profesinya itu tidak per bulannya kurang dari nisab. Nah, tapi di sini kan seandainya di sini itu dibayarnya dalam waktu 1 tahun, apakah bisa kita menyisihkan dari gaji kita tersebut senilai dengan 2,5% tadi dan kita akumulasikan di ujung tahun? Yang itu aja sih Pak, pertanyaan dari saya. Sekian, terima kasih. Yang pertama, apa bedanya dan hubungannya antara zakat dan pajak? 1. Zakat adalah kewajiban agama, sedangkan pajak kewajiban terhadap negara. 2. Zakat dihitung berdasarkan ketentuan-ketentuan syariat, sudah tertentu, sudah ada landasannya. Penyalurannya pun tertentu hanya ke dalam 8 asnaf. Sedangkan pajak untuk pembiayaan APBN negara. Penyalurannya ke siapa? Ke siapapun seluruh masyarakat, baik muslim maupun non-muslim. Baik yang fakir miskin maupun yang kaya pun mendapatkan fasilitas pajak melalui manfaat apa? Pembangunan jalan, jembatan. Bukan hanya 8 asnaf saja. Jadi beda tata cara pembayarannya, beda penyalurannya. Apakah kalau orang yang sudah membayar pajak tidak perlu membayar zakat? Masih wajib membayar zakat karena dua kewajiban yang berbeda. Zakat kewajiban agama atas harta yang dimiliki, sedangkan pajak adalah kewajiban atas harta terhadap negara dan penyalurannya berbeda. Sudah bayar zakat, wajib bayar pajak. Sudah bayar pajak, masih wajib bayar zakat.
Yang kedua, perusahaan. Bagaimana mengeluarkan zakat dari perusahaan? Tadi yang ditanyakan adalah perusahaan produksi ya, bukan perdagangan, bukan trading. Perusahaan produksi rumusnya aktiva lancar kurangi kewajiban jangka pendek kali 2,5%. Zakatnya 2,5% dari aktiva lancar kurangi kewajiban jangka pendek. Apa itu aktiva lancar? Apa itu kewajiban jangka pendek? Tanya pada akuntan masing-masing. Karena setiap perusahaan pasti mempunyai akuntan. Nanti kalau dibahas di sini kita belajar ilmu akuntansi lama panjang nggak ada yang paham ya. Tenang, kalau jadi bos perusahaan sudah punya manajer keuangan masing-masing ya. Nanti dia yang hitung zakatnya. Rumusnya adalah kewajiban jangka panjang kurang aktiva lancar kurangin kewajiban jangka pendek kali 2,5%. Ini penjelasannya panjang, ini ilmu akuntansi. Nanti di lain waktu ya. Baik, ada pertanyaan lainnya? Tidak ada? Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.